Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Panda. Kali ini saya membuat readingan untuk zodiak Libra ya. Uh, Alasan Libra menghempaskanmu. Jadi ini untuk cross watcher. Oke, sebelum dimulai alangkah baiknya kita berdoa dulu guys. Ya, berdoa dimulai. Oke, jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen kalau kalian ingin mendapatkan notifikasi terbaru dari setiap kalian upload video terakhir. Bisa tekan tombol loncengnya. Nah, kalau kalian mau request tema atau judul bisa tulis kolom komentar. Yang mau terapi, private reading, self healing, behavior terapi, spiritual coaching, number konsultan, mediasi, bisa kontak WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Begitu juga untuk yang mau private reading, mau berdonasi untuk Jumat Berkah dan juga berdonasi untuk channel saya, serta yang mau berdonasi untuk channel saya serta mau endorse gitu ya, kacamata, kerudung atau apapun itu, bisa kontak WhatsApp yang ada di kolom deskripsi ya. Terus jangan lupa di klik super thanks-nya ya. Oke, kita mulai aja. Kita pinggirin dulu kartu-kartunya. Jadi kalian kalau mau tahu kenapa sih Libra menghempaskan kalian, itu kita bisa bisa cek di sini ya. Yang kepo nih, kalau kalian punya mantan atau pacar yang sekiranya kayaknya mau putus nih sama Libra ya, jangan di skip pada saat saya menshuffle dan jangan di skip dulunya. Oke. The Devil. Yang aku rasain kayak ada yang ilfeel ya, kayaknya Libra ilfeel sama kamu. Sorry tuh saya aku harus ngomong kayak gitu. Kenapa? Karena mungkin kayaknya kamu nih ketergantungan banget sama dia gitu, bucin parah gitu. Jadi dia kayak males gitu sama kamu. Sorry ya. Terus dia juga kayaknya ada yang menyatakan perasaannya deh sama dia gitu. Jadi dia kayak bingung gitu antara pilih kamu atau pilih orang yang lagi ngedeketin dia gitu ya. Ya terus ditambah dia juga belum bisa move on dari orang di masa lalu ya. Terus ya, parah juga nih. Aku nggak tahu ya, mungkin hanya sebagian, tapi kayaknya ada yang pregnant ya gitu. Mungkin dia sorry ya menghamili seseorang atau dia punya, nggak tahu deh, tapi aku ngerasain ada ke intuisi aku ada kata-kata hamil ya. Apakah dia menghamili atau dia hamil dengan orang lain, aku nggak tahu. Sorry tuh saya ya, ini kok agak ekstrim akhir-akhir ini. Terus ya memang akhirnya dia memiliki kekuatan dimana memang untuk mengambil suatu keputusan, kayaknya gue harus udahan deh sama lo. Ini yang nonton yang nonton ya, untuk yang nonton. Jadi Libra tuh punya kayak gitu, banyak hal yang membuat dia akhirnya memutuskan untuk meninggalkan kamu ya. Tapi sebenarnya Libra itu udah penuh dengan pemikiran yang matang ya. Dia juga berkontemplasi, introspeksi, ini baik atau enggak kayak gitu. Tapi sebenarnya dia masih bertentangan batin sih sama dirinya, yang aku rasain gitu. Ini gue mau maju atau enggak, mau mutusin atau enggak ya gitu. Oke, terus ya, yang aku lihat lagi memang ada yang lagi menduduki suatu jabatan atau memulai karir baru ya. Dalam artian dia mungkin naik pangkat, golongan gitu kan. Dan akhirnya dia mungkin jadi kepalanya gitu loh ya, jadi kepala divisi gitu ya. Jadi dia banyak pikiran nih yang aku rasain. Nah tadi kan sebenarnya saya ngebayangin kartu ini, cuman saya kalau ngomong nanti nggak kejadian kan nggak enak ya gitu. Saya sangkain halu lebay gitu kan. Nah,
Ya memang dia lagi sibuk memikirkan banyak kerjaan dan dia harus memutuskan salah satunya, ya udahlah akhirin aja sama kamu. Kenapa? Karena dia berpikir kayaknya gue udah nggak bisa bagi waktu deh kayaknya gitu. Jadi gue lebih fokus ke pekerjaan gue aja dulu. Ada juga yang kayak gitu ya. Tapi ada juga yang intinya dia dihadapkan kepada dua pilihan. Apapun itu kasusnya, tapi yang dirasa di sini adalah memang adanya dua pilihan selain kamu gitu. Jadi tapi dia bukan mengorbankan kamu, ya lebih ke ini mana yang utama sebenarnya, yang lebih penting, yang lebih urgent. Bukan berarti kamu enggak urgent, bukan gitu, tapi lebih ke iya kan kerja itu kan urgent ya gitu, buat dia makan, buat dia hidup kayak gitu. Oke. Iya, ada trauma juga di masa lalu, masa kecil yang memang belum tersembuhkan ya. Oke. Eh ya sibuk memilih sih, tapi lama-lama nanti dia akan healing, akan sembuh dan lebih fokus ke suatu tindakan-tindakan mana yang harus dia benahin, mana yang harus dia mana yang harus dia utamakan atau tinggalkan dari dirinya. Itu yang aku rasain ya. Oke. Ada yang sudah berkeluarga ya? Kok di sini ada bacaan sudah berkeluarga ya? Gitu. Oke. Oke, sebentar ya. Oke. Oke, alasan Libra ya. Iya, mungkin baginya kamu bukan yang terbaik untuk dia kayaknya. Ya. Atau ya dia ngerasa kamu nih terlalu baik untuk dia gitu. Tapi memang akhirnya dia mengarah ke kehidupan yang dia jauh lebih baik gitu hidupnya. Sorry ya, bukannya kamu nggak baik, tapi ketika dia sudah menyadari hal-hal yang memang harus dia perbaikin, dia jadi lebih baik dan dia tahu dengan siapa dia berhadapan, itu ngebuat dia jauh lebih happy dan terlihat gemerlapan. Jadi dia lebih nyaman dengan dirinya yang lagi asik memperbaiki diri sih ya sekarang dan saat ini juga. Memang dia ngerasain bahagia dengan dirinya setelah perubahan ini. Dia lagi ngerasa happy, bahagia, dimana dia bisa melewati ini semua ya, tanpa kamu di sisinya. Setelah dia akhirnya bisa membuat suatu keputusan, oh kayaknya gue lebih happy, bahagia, lebih happy sendiri deh gitu, walaupun dia mungkin menyakiti kamu ya tanpa dia sadari gitu. Dan memang kekacauan dan konflik itu memang akhirnya merubah dia untuk menjadi sosok seorang yang jauh lebih baik ya. Punya energi the magician juga, apa yang dia mau dia bisa wujudkan dan nanti akan terganti sama dia gitu loh. Maka tadi ada yang menawarkan perasaannya sama dia gitu ya. Ya mungkin dia nih lagi sabar banget menjalani hidup ya, dan mencoba untuk melihat sudut pandang yang jauh lebih bijaksana lah ya. Dan terlihat lebih tenang gitu karena dia tahu oh ini takdir gue harus jalanin gitu ya. Walaupun dia lagi dihadapkan kepada kesendirian, dia lagi sendiri orangnya, lagi senang sendiri, lagi menyendiri juga gitu, tapi dia bahagia. Dia berpikir kenapa gue jadi lebih bahagia ya, walaupun keadaan gue sendiri kayak gitu ya. Jadi bukan karena diri kamu yang tidak memberikan bahagia, tapi memang ada konflik bukan ada hal-hal yang memang belum terselesaikan di dirinya dia gitu ya. Dan memang kayaknya dia itu kayak nggak mau melibatkan kamu ke dalam persoalan dirinya gitu ya, walaupun mungkin sebenarnya kamu mau juga gitu ngebantuin dia, tapi dia nggak mau gitu. Dia mau ngebersihin dirinya sendiri dulu gitu, benar-benar mau memperbaiki dirinya sendiri dulu ya. Dan
untuk merayakan cintanya dia, ya nanti kalau dia ngerasa gue akan ngedapetin kebahagiaan dalam hal percintaan nanti kalau gue sudah semuanya baik gitu ya. Dan ya intuisinya tajam. Terus ya dia bisa jadi sosok seorang yang jauh lebih mengerti bahwasanya hidup itu ya memang turut up and down ya. Dia mungkin lebih senang melakukan kegiatan outdoor untuk saat ini. Terus ya lebih banyak masuk ke dalam dirinya untuk lebih belajar banyak hal ya yang harus dia perbaikin. Jadi kayak lebih proses pendewasaan sih kalau yang saya lihat ya, ke arah yang jauh lebih baik gitu. Belum ke arah bijaksana kalau tapi kalau yang saya lihat perubahannya dia itu belum ke arah yang bijaksana, masih ke dalam tahapan dewasa aja gitu. Kalau bijaksana udah lebih tinggi lagi tingkatannya, tapi kalau yang saya rasain kayaknya belum nyampe sana gitu. Oke. Banyak melakukan meditasi, kontemplasi, introspeksi dia sekarang ya, ingin jauh lebih tenang hidupnya. Terus dia juga mungkin selama ini boros, makanya dia salah satunya memperbaiki diri dan dia coba untuk lebih bijaksana dalam menggunakan uang dan bisa berbicara mengenai suatu kebenaran, gak posisi aman aja gitu. Dan ketika dia memang butuh bantuan, dia mungkin bisa bisa ngomong sama orang atau dia dijadiin tempat untuk dimintain tolong ya. Mungkin sekarang dia lagi sering mengkonsumsi teh untuk lebih menenangkan dirinya karena dia tahu efek teh itu bisa menenangkan, dan akhirnya dia berhasil kok untuk merawat dirinya, merawat tubuhnya, dan lebih banyak mendengarkan. Terus udah gitu dia bangkit, lebih banyak bernafas yang dalam untuk tenang gitu kan, dan akhirnya dia bisa menemukan teman-teman sevibrasinya dia gitu loh ya, yang mungkin punya 11-12 kehidupan perjalanan pribadinya ya. Oke. Oke. Iya. Kayaknya dia lagi mulai untuk membuka hati sih. Sorry ya. Nggak ada rekonsiliasi. Tapi ini lebih ke hubungan pembelajaran ya, dan memulai untuk mengerti satu sama lain, kenal satu sama lain pribadi, dan kalian juga punya ketertarikan yang sama gitu ya, adanya perasaan romantis yang bisa dieksplor gitu kan. Dia ya sama-sama sebenarnya kalian tuh punya ketertarikan dan perasaan romantis yang sama, tapi kayaknya dia merasa dia memang belum jadi orang lebih baik saat ketemu sama kamu. Tapi sebaiknya sama-sama bisa memberikan kesempatan sih ke dalam kehidupan percintaan, walaupun jadi atau enggak sama kamu. Mungkin waktu itu dia masih punya sisi kekanak-kanakan ya, karena inner child-nya itu belum healing, belum sembuh. Dia masih suka ketergantungan dengan apapun itu ya. Tapi akhirnya semua itu setelah melewati proses introspeksi diri, dia sadar itu, dia merubah dirinya, dia akhirnya punya kekuatan di dalam dirinya sendiri, yaitu dia punya intuisi yang kuat ya. Ya memang kalian sama-sama punya, aduh aku tuh bosen banget dengan readingan ini ya, soulmate twin flame gitu. Kenapa sih? Padahal udah di shuffle loh, masih keluar aja soulmate twin flame. Kalian ya selain punya ketertarikan, punya chemistry yang sama gitu. Tapi memang kayaknya dia ini memang hubungan soulmate ya, bisa jadi bisa enggak ya. Kayaknya dia mulai mau membuka hati dengan orang baru deh, walaupun mungkin ya kamu tuh cinta sejatinya, tapi kayak dia ngerasa kayaknya gue nggak layak deh untuk dapetin kamu nih, cross watcher, karena apa? Dia udah banyak nyakitin kamu gitu loh ya, nggak jujur juga ya. Terus masih ada permasalahan finance dan karir gitu kan. Banyak maafin aja dan ambil pelajaran yang baik ya dari hal ini. Kalau yang aku rasain sih memang kalian nggak bersama deh endingnya. Aku nggak tahu ya, aku ngerasain sih gitu, endingnya nggak bersama. Tapi nggak tahu sih, soulmate kan masih punya tingkat ringan dibanding twin flame ya.
Oke, sebenarnya dia tuh mencintai kamu apa adanya, tapi memang waktunya aja sih yang nggak tepat kalau menurut aku. Dan dia mau ngomong tentang apa yang dia rasain ke kamu, cuman mungkin ya pada saat kejadian terakhir itu ada kata-kata dia yang menyakiti hati kamu, dan dia tuh mungkin endingnya nggak baik ya, dan dia tuh sebenarnya mau menarik kata-katanya dia loh untuk minta maaf gitu ke kamu. Sebenarnya dia tuh dia nggak bisa membiarkan kamu lebih dekat lagi sama dia, karena ya mungkin memang dia belum healing ya, belum sembuh. Nah, dia ngerasa dia memang bukan yang terbaik sih untuk kamu ya. Terus ya, wah kan bener kan, waktunya nggak tepat kan untuk kalian ketemu, karena masih punya sisi kekanak-kanakan, masih ego, masih adanya yang belum bisa move on dari masa lalu, terus adanya godaan dari luar, adanya ketergantungan, dan dia berharap kamu bisa maafin dia suatu hari nanti. Dia akan datang ke kamu menjadi sosok seorang yang jauh lebih baik, dan dia tahu bahwasanya ketika bersama dia tuh kamu tuh hanya kamu tuh hanya didekatkan kepada hubungan yang toksik ya. Dan tapi kamu bisa lebih dekat dengan dia tidak sama seperti orang lain belum tentu bisa dekat, dan dia tahu dia ngacauin semuanya loh ya. Tapi memang kita butuh untuk melepas satu sama lain, dan dia mulai merasakan tentang koneksi ini tuh apa sih gitu, dan dia sangat tertarik sama kamu, tapi dia banyak berbohong tentang dirinya, nggak jujur. Dia ada rasa ilfeel juga ya kalau ketika memang dia nggak cerita, tapi kamu tuh nanya, kamu kepo gitu, kamu nyari tahu gitu, atau memaksa untuk dia cerita gitu. Dia nggak suka itu, ada juga sih. Oke. Oke. Mungkin dia someday mau ketemu sama kamu, traveling ke kamu, atau ngajakin kamu traveling ya, untuk ngobrol, untuk apapun itu. Sebenarnya kalian udah ada arah ke sana ya, untuk ya minimal serius lah ya. Sebenarnya atau nggak hubungannya udah serius, tapi ya kayaknya ada kemungkinan juga sih dia mau balik gitu, cuman kayaknya kecil kemungkinannya. Dia lebih milih orang baru kayaknya. Karena dia udah hidup baru gitu ya, dirinya yang baru gitu. Ke kamu itu kayak dia ngeliat masa lalunya dia gitu loh. Dia kayak nggak berani gitu. Be gentle with yourself, nggak berani ngadepin masa lalunya dia sendiri gitu. Tapi ketika dia sudah healing, dia berani, tapi lebih memilih ke orang lain ya. Belum berani untuk apa ya, mengatakan kebenaran loh. Dia kayak agak gengsi gitu, tahu kalau dia tuh kayaknya masih kekanak-kanakan, punya trauma masa kecil dan lain sebagainya. Tapi seiring berjalannya waktu memang dia punya perubahan yang luar biasa akhirnya ya. Ya, deception, masih pakai topeng. Kalaupun dia balik sama kamu ya, dia nggak akan cerita yang sebenarnya gitu, nutupin ya. Beda dengan orang baru, dia pasti akan cerita karena dia sudah jadi versi terbaiknya dia gitu. Dan dia pingin apa ya, pingin buat kenangan baru. Dia kehilangan kamu sih, kadang dia suka ngeliat foto kamu, tapi kayaknya dia berat sih ke kamu, pengen cium kamu dia sebenarnya ya. Banyak belajar dari masa lalu, ini karmik hubungannya. Memang memang akhirnya dia punya kestabilan dalam emosi, keuangan, nantinya dia bertumbuh ya. Hidup dia jauh lebih baik kok. Kan Green Reaper ya, memang kayaknya nggak ada kesempatan lagi untuk balik ya, kecil kemungkinan. Tadi kan saya bilang ya. Ya memang ini The Phoenix dalam artian hubungannya itu ya, walaupun dia harus memutuskan kamu, membakar dirinya kan dengan sakit hati, dengan menyakiti kamu, tapi dia akan tumbuh jadi orang yang lebih baik. Hubungannya tuh seperti itu, hubungan pembelajaran.
Oh ya, TikToknya udah aktif lagi, udah diinstal lagi. Kamu bisa ke TikTok ya. Terus kamu juga bisa ke TikTok, bisa ke snack video kalau mau lebih simpel. Soulmate, tadi ada soulmate, sekarang soulmate. Ini memang hubungan soulmate. Soulmate masih ada kemungkinan bersatu, tapi iya terserah kamu sih. Kamu masih bisa ngerasain cintanya dia sih dalam lautan. Maafin aja, banyak belajar untuk memaafkan dan ambil pelajarannya, karena kamu tuh layak untuk mendapatkan hal-hal yang baik gitu ya, dan menjalaninya dengan baik, menyenangkan. Ya emosi sih, lebih ke ketidakstabilan emosi ya, masih muda ya. Terus ya banyak-banyak introspeksi, reflection, introspeksi masuk ke dalam diri sendiri. Terus ya memang ya hubungannya seperti itu ya, hubungan freedom, trust, romance, ya banyak mengkritik, banyak nggak sehat lah intinya gitu loh ya, yang aku rasain sih. Tapi seiring berjalannya waktu, jadi gini, hubungannya tuh nggak sehat, banyak ketergantungan, banyak ditutupin, banyak pakai topeng, belum bisa move on. Ada yang bingung di antara dua pilihan gitu kan. Nah, atau juga lagi ada yang fokus ke karir, makanya dia menghempaskanmu. Tapi hubungan ini mengajarkan dia untuk jadi orang yang jauh lebih baik. Saya harap kamu juga gitu ya yang nonton. Kalau misalkan nggak bisa jadi pasangannya, jadi temen sih gitu ya. Oke, tapi ini pembelajarannya, ini hubungannya soulmate, dia intuisinya jadi lebih tajam sih gitu. Oke, kamu menurut saya readingannya udah selesai, kita ketemu lagi di readingan berikutnya. Mohon maaf kalau saya banyak salah. Wassalamualaikum, dadah.